Selamat datang di Opini Gen Z, beropini ala generasi Z. Video kali ini adalah video spesial ya mungkin ya. Kita pengen membahas tentang sampah. Sampah itu kan merupakan suatu benda yang masyarakat itu resah sih sebenarnya adanya. Karena dari sampah ini kan kalau misalkan masyarakatnya tidak peduli lingkungan, maka lingkungan itu akan tercemar. Dan balik lagi ke manusia itu sendiri. Kali ini gue bersama dengan pendiri dan yang memiliki perusahaan juga, yaitu sampah untuk daur ulang ya Bu ya. Ya, perkenalkan dulu Bu, biar teman-teman tahu. Halo teman-teman semua, terutama generasi Z. Saya Johanna Siagian. Saya direktur dari PT Toasis Niaga Salvatama dan juga pendiri Green Eco Indonesia Sejahtera Foundation. Oke, nah itulah background dari Bujo ya. Gue manggilnya sih sebenarnya Bujo ya. Biar lebih akrab lah, biar disingkat aja lah Bujo. Jadi gini Bujo, mungkin Bujo tuh udah berkecimpung ya di pekerjaan ini. Kan sampah itu kan pasti ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah mungkin Ibu Jo bisa menjelaskan pada teman-teman apa sih jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang dan apa sih jenis-jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang. Oke. Jadi kalau sampah itu ada jenis-jenisnya. Pertama sampah yang organik dan yang non-organik, anorganik istilahnya. Jadi kalau di kehidupan kita sehari-hari sampah organik itu sebenarnya volumenya cukup besar, 60%. Yang anorganik itulah yang 40%. Di mana dari anorganik ini bisa dipecah-pecah lagi, yaitu yang recyclable dan infeksius. Infeksius itulah yang tidak bisa kita olah sama sekali dan itu yang harus kita buang dan itu yang harus kita bakar. Jadi dari anorganik yang 40% ini, 30%-nya itu adalah yang bisa recyclable, yang bisa kita olah, yang kita bisa gunakan kembali. Yang 10% ini itu yang infeksius, yang seperti botol-botol infus rumah sakit, suntik, bahkan masker yang sering kita pakai, sekali pakai itu juga harus kita buang, harus kita bakar dan itu tidak bisa dipergunakan kembali. Seperti juga halnya baterai-baterai yang kita gunakan selama ini juga itu infeksius. Jadi kalau sekarang yang kita bahas untuk sampah-sampah ini, kalau dari sampah yang 60% yang cukup besar itu adalah sampah organik yang bisa kita kelola. Kita gampang banget mengelolanya, bahkan itu bisa kita kelola dalam rumah tangga kita masing-masing sebenarnya. Karena sampah 60% organik itu kan terdiri dari misalnya daun-daun, lalu misalnya kalau kita ibu kita, istri kita, anak kita kalau memasak kan pasti pakai bumbu-bumbu, ya kulit-kulit bawang, kulit-kulit buah itu bisa kita olah menjadi kompos dan gampang sekali. Jadi kita nggak perlu merusak tanah tersebut. Jadi kalau mengelola komposnya nanti bau dong? Enggak. Ada tuh teknik-tekniknya untuk supaya tidak bau. Mungkin nanti di next video ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman kepo tentang cara untuk membuat kompos ini gimana caranya, mungkin nanti kita akan buat di next videonya. Jadi yang bisa saya gambarkan bahwa sampah ini terdiri dari dua, organik dan anorganik. Nah organik ini yang bisa berurai secara langsung ya. Dan kalau misalkan di anorganik ini yang tidak nih, yang tadi ya, yang nggak bisa didaur ulang ya. Maka dari itu mungkin teman-teman juga harus mengurangi sampah-sampah yang dimana anorganik nih gitu. Waktu dulu ya kita bisa melihat tempat sampah yang berwarna biru dan berwarna merah. Nah itulah fungsinya sebenarnya gitu loh. Nah tingkat masyarakat di Indonesia ini mungkin masih belum bisa untuk memilah gitu loh. Walaupun udah ada tempatnya nih. Gitu. Betul. Sudah ada tempatnya tapi belum bisa memilah. Kalau kita gambarkan kepada negara Jepang, itu negara Jepang ya yang budayanya udah cukup maju, itu sampahnya aja itu bener-bener dipilah gitu. Jadi pada saat si tukang sampah ini mengambil sampahnya itu udah enak nih. Yang bisa didaur ulang yang mana, yang tidak bisa didaur ulang pindahkan kemana gitu. Nah kalau untuk misalkan ini Bu Jo, untuk didaur ulang, ada nggak sih gambaran dari Bu Jo nih buat teman-teman, misalkan kayak ini sampah kertas itu untuk dileburkan terus ntar jadi apa lagi gitu. Ini sampah dan lain-lain, itu ada nggak kira-kira? Oh iya, jadi kalau kita berbicara soal sampah daur ulang yang tadi kita bilang 30%. Nah 30% ini apa aja nih gitu kalau yang sampah daur ulang ini, yaitu dia bisa termasuk kertas, waste box, lalu plastik. Plastik ini bahkan bisa dibagi-bagi kembali. Ada yang PP, ada yang PET. PET itu seperti botol-botol aqua. Nah, kalau yang PP itu bisa seperti kayak gelas-gelas sablon, seperti kayak kalau kita minum di Starbucks gitu ya, minum di Kentucky gitu ya, tapi yang bening tapi ada capnya itu namanya gelas PP gitu. Lalu ada kaleng, lalu ada metal, lalu ada HDPE. HDPE itu seperti jerigen gitu ya. Lalu ada yang juga plastik itu LDPE juga, itu yang seperti tutup botol
botol, tutup galon, Tutup itu galon. termasuk LDPE. Nah, lalu ada juga beling kaca. Oh, beling kaca. Iya, itu yang bisa kita kelola. Nah, kalau kayak plastik tadi kayak botol atau gelas tersebut, itu bisa dicacah lagi, diolah kembali. Bahkan kadang-kadang itu ada yang membeli biji-biji cacahannya yang diolah menjadi seperti ember-ember. Iya. Seperti ini nih. Tempat ini itu tuh dari hasil olahan biji-biji plastik yang didaur ulang. Oh, Seperti oke. itu. Nah, kenapa kita mendaur ulang plastik? Karena plastik itu lama terurainya. Bahkan bisa seperti Ratusan kalau tahun. kayak plastik kresek, bekas-bekas makanan, kalau kita buang aja sembarangan, kalau dia bercampur tanah itu akan menimbulkan bau. Kenapa? Karena bakteri yang nempel di dalam itu bisa terurai membuat bau gitu. Kadang-kadang mungkin bau-bau yang tertimbulkan itu dari plastik-plastik tersebut karena dia tidak terurai, panas kan. Buat gambaran nih teman-teman, ketika gua misalkan di jalan itu ada mobil truk nih, mobil truk sampah gitu ya Bu ya. Nah, mobil truk sampah ini misalkan saya sebagai orang awam, itu kok kenapa ya dia selalu membuang airnya di jalanan gitu. Gitu. Nah, kita sebagai orang awam kan ini akan bau di jalanan itu loh. Airnya itu dijatuhkan gitu loh. Ternyata fungsinya itu ternyata ada hal lain ya. Mungkin Bu Juana tahu nggak itu? Kenapa dia bisa air sampah ini dijatuhkan di jalanan gitu yang menimbulkan bau masyarakat tidak sedap nih yang berkendara. Karena kan ya itu tadi kebiasaan kita, masyarakat kita selama ini yang tidak mengetahui pilah-pilah sampah itu. Jadi mereka membuang dengan misalnya di satu rumah tangga hanya punya satu tong sampah. Jadi di dalam satu tong sampah ini ada sampahnya yang organik, ada sampahnya yang tercampur anorganik. Jadi semua tercampur tanpa dipilah. Nah, si tukang sampah kan setiap hari membuang tong sampahnya, isi tong sampahnya itu ke dalam truk tersebut. Bercampurlah semua dengan yang organik dan anorganik, itulah yang menimbulkan bau. Apalagi kalau sudah berhari-hari tidak diangkat sampah, kan otomatis yang organik kalau tidak kita olah sama dong kayak tubuh kita timbul belatung. Iya, timbul belatung ulet kan, karena kan tubuh kita ini sebenarnya dari tanah kan. Juga tumbuhan begitu juga kalau tidak diolah kan pasti akan jadi ulat, bercampur dengan plastik, bercampur dengan barang-barang yang lain, itulah yang menimbulkan bau. Dan air-air itu ya dari hasil-hasil dari yang tidak terurai itu. Menetes sambil, nah itulah perlunya kita memilah sampah itu dari rumah tangga kita sendiri. Tadi seperti contoh nih, Masnya bilang kalau seperti di Jepang tuh sudah rapi. Ya, pengalaman saya waktu ke sana, selama saya dalam perjalanan, dalam setiap stasiun atau di pinggir jalan tuh bahkan susah untuk kita jumpain tong sampah. Iya. Kita harus membawa itu sampai ke dalam penginapan kita sendiri, baru tersedia sampah. Botol-botol air mineral yang kita beli di mana-mana, kalau sudah kosong ya kita tenteng itu sampai tempat kita penginapan untuk kita buang. Karena di sekitar stasiun, di sekitar jalanan utama itu susah kita iniin. Oke. Yang mungkin saya tahu informasinya bahwa mungkin kalau misalkan dia membuang air sampah itu yang mobil truk itu mungkin akan menyebabkan yang meledak itu ya Bu ya. Karena dia ada gasnya juga di situ ya. Nitrogen itu makanya kenapa pernah meledak itu ya mungkin panas. Panasnya itu kan akibat yang tidak terurai. Tidak terurai bercampur dengan yang terurai menimbulkan panas, meledaklah. Itu ya kenapa dia jadi waktu itu menimbulkan ledakan. Sebenarnya kalau kita olah dengan baik itu pasti tidak akan terjadi ledakan. Nah, mungkin kalau misalkan Bu Jo punya tips-tips nih, mungkin kan sampah dimulai berasal dari rumah tangga lah. Iya, betul. Gitu. Iya. Nah, bagaimana cara pendekatan kita terhadap ibu-ibu rumah tangga ini supaya mereka tuh nggak males gitu memilahnya, apakah misalkan mempunyai bank sampah ataukah misalkan bisa kerjasama dengan RT RW-nya gitu. Mungkin dari Bu Jo punya tips-tips nggak sih kira-kira gitu bisa. supaya masyarakat ini teredukasi nih gitu, teredukasi bahwa oh iya ya ternyata kalau misalkan kita sembarangan buang sampah, kita main asal-asal masukin sampah yang lain-lain dimasukkan gitu loh, dicampur adukan kan bahaya juga. Buat lingkungan hidup intinya loh ya, bukan hanya manusia aja, hewan, tumbuhan dan lain-lain gitu. Nah, mungkin ada nggak tips-tips buat pendekatan itu gitu loh terhadap iya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, setiap rumah tangga, jikalau kita misalnya mari kita pilah antara organik dan anorganik. Itu aja dulu. Jadi misalnya kita bikin aja wadah kita sendiri untuk yang organik. Mungkin kalau kita tinggal di kompleks atau yang istilahnya tidak ada lahan gitu ya, itu bisa kita olah aja, kita taruh mungkin di dalam satu wadah gitu ya. Jadi kita taruh di situ, kita campur tanah untuk yang ini ya pengolahan organik, kita campur tanah. Nanti itu kalau dalam
kalau nggak salah saya dalam beberapa hari ya akan terurai dia menjadi kompos tersendiri. Nah, untuk yang anorganik seperti tadi saya plastik mungkin bisa kita ini. Jadi ada yang untuk infeksiusnya, ada yang untuk plastiknya. Tapi kalau tidak mau ribet, digabung aja dulu antara infeksius dan plastiknya. Kita bisa bekerja sama dengan RT RW, bekerja sama juga dengan mungkin beberapa perusahaan atau yayasan yang mendukung tentang daur ulang. Seperti ya perusahaan saya juga sangat mendukung. Saya juga ada beberapa kerjasama dengan beberapa tinan-tinan walaupun saya tidak dibayar, tapi melalui itu saya bisa mengedukasi bahwa itu sangat perlu. Di Indonesia masih cuma 2 tong sampah, seharusnya 3 gitu ya. Yang hijau untuk organik, biru itu misalnya untuk yang anorganik, lalu yang kuning untuk B3. Oh, B3. Iya, itulah yang bilang infeksius gitu. Ya mungkin karena kalau misalkan saya kan awam, jadi di lingkungan itu kan yang hanya 2 nih. Karena kan kalau misalkan 3 mungkin yang ada di rumah sakit atau yang dekat-dekat rumah sakit gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, di sini kan mungkin dari Bujo kan udah memberikan edukasi ya. Kali teman-teman bisa kerjasama, mungkin nanti kontaknya mungkin kita bisa berikan ya untuk kerjasama segala macam. Teman-teman misalkan dari RT RW-nya misalkan mau bekerja sama perusahaan dari Bujo ini, itu bisa dikontak ya. Mungkin daerah-daerah Jabodetabek dulu ya, atau misalkan itu daerah ya. Bekasi mungkin. Daerah Bekasi dulu ya. Mungkin dari Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten mungkin dipegang oleh Bujo gitu. Mungkin teman-teman yang nonton ini bisa nih gitu kita ajak kerjasama, dan bahkan kalau misalkan ketika kerjasamanya itu terjadi, opini Gen Z juga bisa membantulah intinya gitu. Kita akan membuat video lagi kalau misalkan teman-teman untuk kerjasama di bidang sampah. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin nanti next juga kita bisa saya kasih lihat nanti beberapa foto-foto bagaimana cara mengelolanya itu gitu. Karena saya kan setiap malam mengambil dari beberapa restoran gitu ya, bekerja sama dengan beberapa restoran yang ada di Bekasi. Nanti setiap pagi nanti karyawan saya yang akan mensortir, memilah, lalu nanti ada yang dibawa kemana, ada yang diolah seperti apa. Nanti mungkin next kita mungkin bisa kasih contoh untuk foto-fotonya gitu. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan ini mungkin pertanyaan lagi nih buat Bujo nih. Iya. Kalau untuk daur ulang yang paling sulit itu apa sih? Plastik kah, kaleng kah, kertas atau gitu? Menurut Bujo selama ini gitu. Plastik. Oh, plastiknya. Ya. Kalau untuk kertas, untuk kardus itu kan gampang banget ya untuk didaur ulang. Karena apa? Itu bisa dibubur kembali. Oh, dibubur ya, dileburkan ya. Dileburkan kembali. Nah, kalau plastik itu kan ada beberapa jenis ininya. Nah, yang paling susah itu ya kayak seperti plastik daun. Plastik daun itu seperti apa contohnya? Ya seperti polybag, plastik kantong kresekan. Jadi kenapa sekarang kita tidak boleh membawa-bawa kantong kresek ya? Jadi harus ya sudah membawa. Ya itu karena itu yang paling susah dikelola gitu. Sebenarnya sih sudah ada memang beberapa perusahaan yang bisa mengelola, tapi saya rasa belum banyak. Yang paling banyak itu kalau seperti botol-botol aqua atau jerigen atau seperti tadi saya bilang gelas-gelas itu masih bisa digiling, bisa ini. Kalau plastik itu masih agak susah. Kalau nggak salah saya belum banyak perusahaan yang begini. Oh, pertanyaan selanjutnya mungkin lebih spesifik ya. Mungkin ini lebih ke perusahaannya. Iya. Perusahaan ini berdiri tahun berapa nih? Kalau untuk yayasannya baru saya bentuk setahun lalu ya. Tapi kalau untuk PT Toasis ini sudah berdiri sejak di tahun 2018. Oh, 2018. Ya, 2018. Tapi kita baru menekuni daur ulang ini di tahun 2019. Kita baru menekuni karena kita lihat kita perlu menjaga lingkungan ini untuk menjadi hijau kembali. Kalau misalkan kita mau bekerja sama nih, misalkan teman-teman yang nonton, saya mau benar-benar kerja sama nih, mekanisme atau langkah awal yang harus dilakukan teman-teman apa nih? Gitu. Oh iya, kalau misalnya dia rumah tangga misalnya, mungkin bisa bekerja sama melalui collectingnya dari RT RW. Jadi mungkin bisa ngasih usul ke RT RW-nya, baru nanti mungkin RT RW-nya bisa menghubungin kita, misalnya PT Toasis atau istilahnya Yayasan Green Eco juga kita bersedia, karena itu sama gitu ya. Jadi nanti kalau sudah RT RW-nya menghubungin kita akan mungkin memberikan wadah misalnya. Kalau untuk wadah yang organik tidak perlu ya, karena saya kira itu kan bisa dikelola masing-masing kali ya untuk menjadi pupuk gitu ya. Mungkin saya akan memberikan wadah untuk
yang recyclable maupun yang B3 infeksius. Jadi dipisahkan ya, jangan disatukan. Yang recyclable itu tadi seperti apa yang saya bilang tadi, itu termasuk metal, kaleng, botol-botol, botol aqua, tutup botol, gen atau botol beling seperti kayak botol saus, botol sirup, itu bisa kita satukan aja di dalam satu wadah. Tapi kalau yang untuk B3 infeksius seperti jarum suntik, tabung infus, masker, itu dimohon jangan dicampurkan. Nah, gitu, mungkin ada yang bertanya juga nih Bu, apakah misalkan penyediaan tempat sampahnya itu dari pihak Oasisnya kah atau misalkan dari pihak RT RW-nya? Oh gitu. Nanti misalnya kita mungkin bukan dalam bentuk tong sampah, mungkin seperti wadah trash bag gitu? Iya, trash bag, seperti polybag gitu yang. Tapi kita bukan berwarna hitam. Karena bisa kita lihat gitu. Karena saya selama ini kalau untuk rekan-rekan teman-teman saya yang saya sudah mempublikasikan beberapa teman-teman saya yang mereka mengkonsumsi, kita nggak usah sebut minuman mineral, saya bilang saya sudah kasih plastiknya itu, trash bagnya itu saya itu. Jadi mereka selalu memberikan kepada saya itu. Okay. Jadi dalam bentuk trash bag, tapi trash bagnya warna bening. Oke, jadi penyediaannya disediakan oleh PT Oasis ini ya Bu ya, yang berbentuk trash bag yang berwarna bening ya, supaya kelihatan nih, takutnya ada tercampur atau enggak nih. Bener. Nah kemudian untuk selanjutnya nih, mungkin ketika udah terkumpul sampahnya nih, nah dia ini untuk mengantarnya tuh siapa nih? Apakah PT Oasis yang datang ke RT RW tersebut atau RT RW ini yang memberikan ke perusahaan? Oh, gitu. Nanti tinggal dihubungin aja. Nanti kita bisa mengatur waktu. Misalnya RW perumahan ini hari apa, perumahan ini hari apa. Nanti kita tinggal mengatur. Sama seperti misalnya kalau saya sudah ada kerjasama dengan beberapa restoran di Giant dan di BCP, itu setiap malam kita ngambilnya. Jadi mereka setiap malam akan memberikan trash bag polybag yang berwarna hitam itu kepada kita. Jadi mereka sudah otomatis tuh nanti kalau restoran tutup jam 8, jam 9 kan last order gitu, nggak ada lagi, udah itu semua nanti dikeluarin, tinggal karyawan dan yang akan mengambilnya. Oke. Berarti pas sampai sudah dikumpulkan oleh ibu-ibu rumah tangga ini, misalnya saya bicara RT RW dulu ya Bu ya, karyawan-karyawan ibu yang datang gitu ya untuk mengambilnya nanti gitu tinggal ya. diinformasikan aja. Jadi nanti kita mungkin juga pasti bikin kerjasama lah, nanti kita tanda tangan lah MOU-nya supaya bisa kerjasama selanjutnya. Jadi nanti mau hari apa, jadi jangan bersamaan karena nanti akan bertabrakan. Kalau untuk tadi udah mekanisme penjelasannya, nah apakah misalkan itu sistemnya seperti apa Bu? Apakah ibu membeli sampah yang sudah dikumpulkan atau sistemnya seperti apa? Jadi gini, jadi nanti misalnya kerjasama dengan RT RW ya, kalau kita membagikan trash bagnya, mungkin nanti ada nilai value yang mungkin misalnya kalau kerjasama itu apa yang harus diberikan RT RW itu kepada kita, dan kita juga akan memberikan kembali kepada warga RT RW yang bekerja sama dengan kita. Bagi kaum ibu-ibu misalnya yang mengumpulkan barang-barang recyclable-nya itu. Recyclable itu lupa tadi saya tertinggal. Tadi kan saya hanya bilang botol, plastik, beling, kertas dan kardus juga harus gitu ya. Bisa juga kita kumpulkan juga. Dan kita juga akan memberikan nilai value-nya bagi ibu-ibu atau bagi tiap rumah tangga yang akan mengumpulkan itu. Mungkin video kami cukup sampai di sini. Jika teman-teman dan Bapak RT RW yang mau bekerja sama dengan PT Oasis, kami memberikan kontaknya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebihnya itu, dan teman-teman jangan lupa di subscribe, di komen, di share juga, dan kalau misalkan teman-teman menyukai video ini juga bisa ditekan tombol loncengnya. Kita berdua pamit and see you.